Dulu, Raka adalah simbol kebencian, sosok yang terang-terangan menghina agama, mencibir salib, dan menertawakan iman orang lain di depan ribuan penonton. Ia dikenal sebagai penghasut yang membuat banyak orang menjauh dari Tuhan. Tapi semua berubah saat satu malam, Yesus datang dalam mimpinya, menatapnya dengan kasih yang tak pernah ia kenal. Mimpi itu menghancurkan egonya dan membuka pintu pertobatan. Sejak hari itu, hidup Raka tak lagi sama. Dari mulut yang dulu melukai, kini keluar pengharapan. Dan dari hidup yang dulu gelap, ribuan orang menemukan terang. Inilah kisah mengejutkan tentang anugerah yang meluluhkan hati paling keras. Raka adalah seorang pria muda berusia 27 tahun, cerdas dan fasih berbicara, namun hatinya dipenuhi kemarahan dan ketidakpercayaan. Ia dikenal di dunia maya sebagai seorang pengkritik agama dengan jutaan pengikut yang menyukai komentar pedas dan sarkasmenya terhadap berbagai kepercayaan, khususnya agama Kristen. Ia sering mengunggah video satir yang merendahkan simbol-simbol keagamaan, termasuk salib, ibadah, dan ajaran kasih. Menurutnya, agama adalah candu yang membodohi masyarakat, dan ia merasa bertugas membuka mata publik. Ia menganggap dirinya sebagai pejuang logika dan rasionalitas, namun di balik layar, hidupnya jauh dari damai. Masa kecilnya dipenuhi luka, kehilangan figur ayah, dan dibesarkan dalam lingkungan yang keras dan sinis terhadap semua bentuk iman. Suatu hari, Raka mengunggah video paling kontroversialnya. Dalam video itu, ia berpakaian seperti pastor, lalu berakting seolah sedang berkhotbah, namun kemudian berbalik menghina isi Injil secara terang-terangan. Ia menginjak salib kecil di lantai dan tertawa di akhir video, menutupnya dengan kalimat, "Tuhan, di mana dia waktu kita menderita? Ayo bangun, dunia." Video itu dalam waktu 24 jam sudah ditonton jutaan kali. Ribuan komentar masuk, sebagian besar marah, namun banyak juga yang memuji keberaniannya. Nama Raka menjadi trending di media sosial dan pemberitaan nasional. Namun reaksi publik tidak semuanya seperti yang ia harapkan. Laporan polisi berdatangan, dan kelompok-kelompok agama menuntut permintaan maaf terbuka. Banyak tokoh agama mengecam perbuatannya sebagai tindakan penghinaan agama. Anehnya, beberapa pemimpin Kristen justru menyampaikan belas kasih, mengatakan bahwa mereka akan mendoakan Raka agar hatinya terbuka. Doa-doa ini membuat Raka semakin sinis. Lucu ya, mereka tetap doain gue. Padahal baru saja gue hina Tuhan mereka, katanya sambil tertawa dalam siaran langsung berikutnya. Semakin banyak yang mencaci, semakin besar pula rasa puas dalam dirinya, seolah semua itu adalah pengakuan bahwa ia diperhatikan. Tapi diam-diam, dalam keheningan malam, Raka mulai merasa gelisah. Ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali menutup mata, wajah-wajah marah dan kecewa yang dilihatnya di internet muncul dalam bayangannya. Ia mulai bertanya-tanya, mengapa mereka begitu peduli terhadap sesuatu yang menurutnya tidak nyata? Mengapa mereka tidak membalas dengan kebencian, seperti yang biasa ia temui dari kelompok lain? Semakin ia mencoba melupakannya, semakin dalam pertanyaan itu menembus hatinya. Apalagi saat melihat komentar seorang wanita tua yang menulis, "Tuhan Yesus mengasihimu, nak. Kami berdoa agar engkau menemukan damai yang sejati." Ibunya, seorang wanita sederhana yang selama ini tidak terlalu banyak ikut campur, mulai angkat bicara. "Nak, ibu nggak ngerti kenapa kamu harus nyakitin perasaan orang lain untuk merasa benar," katanya pelan. Raka menolak bicara dan meninggalkan meja makan. Ia merasa ibunya tak mengerti bahwa ini semua tentang membebaskan masyarakat dari kebodohan. Namun dalam hatinya, ada kekosongan yang semakin besar. Sebab ibunya bukan wanita yang religius,
Namun kali ini ia bicara dengan air mata yang tertahan. Kata-kata sang ibu terasa menembus lebih dalam daripada semua komentar yang pernah dibacanya. Suatu sore, Raka duduk di beranda rumahnya sambil men-scroll komentar-komentar terbaru. Seorang tetangga yang biasa menyapanya datang menghampiri. Namanya Pak Lukas, pria tua yang ramah dan sering terlihat membawa Alkitab. "Raka, saya lihat videomu kemarin, saya doakan kamu ya. Jangan takut sama doa. Kadang, yang kita pikir hina, justru itulah kebenarannya menyembuhkan," ucapnya lembut. Raka hanya tersenyum kecut dan membalas sinis, "Pak, mending doain yang kelaparan daripada saya." Tapi anehnya, malam itu wajah Pak Lukas muncul dalam pikirannya sebelum tidur, membawa kedamaian yang ganjil. Keesokan harinya, Raka kembali membuat video live, kali ini dengan nada lebih keras dan penuh emosi. Ia mengejek tanggapan-tanggapan netizen yang memintanya bertobat, menyebut mereka sebagai zombie rohani. Namun di tengah siarannya, tiba-tiba suara getar keluar dari dalam dirinya, ia mendadak terdiam, kehilangan arah pikirannya. Beberapa penonton live menulis, "Kamu nggak kelihatan sehat, bro." Raka segera menutup siarannya, mencoba menenangkan diri, namun hatinya seperti dicekam oleh rasa tak nyaman yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia merasa seperti sedang dikejar sesuatu, tapi tak tahu apa. Hari itu, Raka memutuskan untuk tidur lebih awal, berharap semuanya akan membaik besok. Ia mematikan lampu, menarik selimut, dan memejamkan mata dengan paksa. Tapi rasa tidak tenang terus mengganggu dadanya. Ia mencoba mendengarkan musik, menonton video acak, bahkan membaca ulang komentar-komentar di media sosial, namun tak ada yang menenangkan. Akhirnya, ia menyerah dan membiarkan pikirannya mengembara begitu saja. Entah bagaimana, sebelum tertidur, ia justru teringat kalimat yang diucapkan Pak Lukas. "Kadang, yang kita pikir hina, justru itulah kebenaran." Beberapa menit kemudian, dalam gelap dan sepi, tubuh Raka terlelap. Namun pikirannya mulai menembus alam lain. Suasana gelap, dingin, dan sunyi menyelimuti seluruh mimpi yang tak biasa itu. Raka tak tahu bahwa malam ini bukan malam biasa, karena mimpinya akan membuka pintu menuju perubahan yang tak pernah ia bayangkan. Di sanalah, jauh dari gemerlap dunia maya dan kebisingan komentar manusia, ia akan bertemu dengan pribadi yang tak pernah ia akui keberadaannya. Dan pertemuan itu akan mengubah segalanya, bukan hanya bagi dirinya, tetapi bagi banyak orang yang kelak akan melihat terang dari hidupnya yang dulu gelap. Raka membuka matanya, namun yang ia lihat bukanlah kamarnya. Ia berada di tengah padang tandus luas yang gelap, hanya diterangi cahaya samar-samar seperti fajar yang enggan datang. Udara dingin menusuk kulitnya, dan tanah di bawah kakinya retak-retak, kering seperti tidak pernah dijamah hujan. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya kesunyian yang begitu menekan. Ia berjalan perlahan, bingung dan ketakutan. "Di mana ini?" pikirnya. Ia memanggil, namun suaranya tenggelam oleh kehampaan. Ia mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa berat, seperti sedang membawa beban tak terlihat. Jauh di kejauhan, ia melihat titik cahaya kecil, samar namun konsisten, seperti lilin yang menyala di ujung lorong panjang. Nalurinya mendorongnya untuk mendekat, meski tubuhnya menolak. Setiap langkah terasa berat, seakan ada tali tak terlihat yang menahannya. Namun entah mengapa, semakin ia mencoba bergerak ke arah lain, semakin tubuhnya dipaksa berjalan ke arah cahaya itu. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, dan jantungnya berdetak cepat. Ia belum tahu bahwa ia sedang berjalan menuju titik balik hidupnya. Cahaya itu semakin membesar, dan akhirnya menampakkan bentuk, sebuah salib besar, berdiri tegak di atas bukit kecil.
Salib itu bersinar dengan lembut, tidak menyilaukan, tapi begitu memikat. Di bawah salib itu berdiri sosok berjubah putih, wajahnya bercahaya namun tak bisa dikenali dari jauh. Raka terpaku. Seluruh tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ada rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Campuran antara malu, takut, dan damai, semuanya berputar di dadanya. Langkahnya melambat, dan akhirnya ia berlutut tanpa sadar. Lalu terdengar suara, bukan seperti teriakan atau gemuruh, melainkan suara lembut namun penuh kuasa, berbicara langsung ke dalam batinnya. "Raka, mengapa engkau menganiaya aku?" Suara itu tidak bernada marah, tapi penuh luka dan kasih yang dalam. Raka terdiam. Bibirnya ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Tubuhnya semakin berat, dan ia jatuh tersungkur ke tanah. Tiba-tiba, di sekelilingnya muncul potongan-potongan adegan dari hidupnya. Ia kecil yang ketakutan di sudut rumah ketika ayahnya mengamuk, remaja yang menangis diam-diam karena diejek, dan dirinya sendiri yang membakar kitab suci dengan marah. Air matanya mulai mengalir, entah dari rasa bersalah atau karena hatinya disentuh oleh sesuatu yang tak ia pahami. Sosok di bawah salib perlahan berjalan mendekatinya. Cahaya yang mengelilinginya membuat Raka tak sanggup menatap langsung. Namun saat sosok itu mendekat, semua rasa takutnya seperti ditelan kasih yang besar. Pribadi itu kemudian berlutut di depannya, meletakkan tangan di bahunya, dan berkata, "Aku tidak datang untuk menghukummu, Raka. Aku datang karena aku mengasihimu." Dan seketika, tubuh Raka bergetar hebat. Ia menjerit dalam tangis, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan pelukan setelah lama tersesat. Suasana berubah. Tanah yang tadinya kering mulai menumbuhkan rumput, langit yang kelam mulai dipenuhi warna fajar. Raka masih berlutut, namun beban di pundaknya terasa terangkat. Ia mendongak, dan untuk pertama kalinya melihat wajah Yesus dengan jelas. Bukan wajah yang penuh penghakiman, tetapi penuh kasih dan damai. Matanya bening, dan dari sorotnya terpancar pengampunan. Yesus mengulurkan tangan, membantu Raka berdiri, lalu berkata, "Engkau telah menyakiti banyak orang, tetapi lebih dari itu, engkau telah menyakiti dirimu sendiri. Kini saatnya kau pulang." Raka tak kuasa menjawab. Ia hanya menangis dan mengangguk. Tangannya gemetar ketika mencoba memegang tangan Yesus. Ia merasa seperti bayi baru lahir. Hatinya hangat, seakan seluruh luka dan trauma masa lalunya disembuhkan hanya dengan satu sentuhan. Ia tidak ingin mimpi ini berakhir. Namun cahaya di sekeliling mereka mulai memudar perlahan. Suara Yesus terakhir yang ia dengar adalah, "Aku mengasihimu, dan aku juga mengasihi mereka semua. Bawa kasih ini kepada mereka." Lalu semuanya lenyap, dan gelap menyelimuti kembali. Raka terbangun dengan nafas terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat, dan dadanya seperti baru selesai menangis dalam mimpi. Ia memandang sekeliling kamarnya yang gelap, tapi rasa yang ada dalam hatinya berbeda. Damai. Sunyi, tapi hangat. Ia tahu itu bukan mimpi biasa. Ia tahu, bahkan jika dunia tak percaya, dirinya telah bertemu dengan sesuatu, dengan seseorang yang nyata. Ia terduduk lama di ranjang, tak bisa berkata apa-apa. Tapi satu kalimat terus terngiang di kepalanya. "Aku mengasihimu, dan aku juga mengasihi mereka semua." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, Raka berlutut dan berdoa, walau dengan kata-kata yang terbata. Bukan doa dari hafalan, bukan karena tuntutan agama, melainkan suara hati yang hancur dan ingin disembuhkan. Ia tak tahu bagaimana caranya jadi orang yang baru,
Tapi ia tahu bahwa ia tak lagi bisa hidup seperti dulu. Ia tahu bahwa hidupnya akan berubah. Dan tanpa sadar, air mata kembali mengalir di pipinya, kali ini bukan karena marah, tapi karena ia akhirnya tahu bahwa ia dikasihi, bahkan ketika ia paling tak layak dikasihi. Pagi itu, Raka duduk diam di meja makan, tidak menyentuh kopinya. Tatapannya kosong tapi penuh makna. Ibunya, yang biasanya sibuk di dapur, memperhatikannya dari kejauhan. "Kamu sakit, Nak?" tanyanya pelan. Raka menggeleng. "Enggak, Bu, tapi kayaknya ada yang berubah," jawabnya lirih. Ia belum bisa menjelaskan mimpinya secara utuh, tapi hatinya tahu bahwa malam itu bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah pertemuan rohani yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sesuatu dalam dirinya terasa bersih, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasa marah saat bangun tidur. Hari itu, ia tidak membuka media sosial. Tidak membuat siaran langsung, tidak menanggapi komentar, tidak menyusun sindiran baru. Ia hanya duduk, membaca ulang Alkitab kecil milik almarhum kakeknya yang ia temukan di laci. Sebuah buku yang dulu ia hina dan bakar, kini terasa seperti sahabat lama yang menunggu dengan sabar. Ia membuka halaman-halaman dengan gemetar dan berhenti di Matius pukul 11.28. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Air matanya menetes lagi tanpa ia sadari. Kalimat itu seperti ditulis langsung untuk dirinya. Raka tahu bahwa pertobatan tidak hanya terjadi dalam hati, tapi juga harus diwujudkan dalam tindakan. Maka ia mulai dengan langkah kecil, meminta maaf kepada ibunya. "Bu, maafin Raka selama ini ya. Raka udah terlalu banyak bikin malu, dan nyakitin hati ibu juga," katanya lirih. Ibunya terkejut, tapi tersenyum sambil memeluk anaknya. "Ibu selalu doain kamu, Nak. Selalu." Pelukan itu seperti menyembuhkan luka bertahun-tahun yang ia simpan. Untuk pertama kalinya, rumah itu dipenuhi kedamaian yang sesungguhnya. Malam harinya, Raka membuka laptopnya. Tapi bukan untuk membuat ejekan baru, melainkan untuk merekam video pengakuan. Dengan wajah serius dan mata yang masih sembab, ia berkata di depan kamera, "Halo semua, saya Raka. Mungkin banyak dari kalian kenal saya sebagai orang yang sering hina agama, terutama kekristenan. Tapi hari ini, saya ingin minta maaf." Ia berhenti sejenak, menahan air mata. "Tadi malam, saya bermimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Saya bertemu dengan Yesus." Kata-kata itu membuat dadanya bergetar. Ia tahu banyak yang tidak akan percaya, tapi ia tidak peduli. Ia melanjutkan, "Saya enggak tahu bagaimana caranya membuktikan mimpi itu nyata. Tapi saya tahu satu hal, saya enggak bisa lagi hidup seperti kemarin. Saya hina Tuhan, tapi Dia malah datang dan bilang bahwa Dia mengasihi saya." Suaranya mulai pecah. "Saya cuma bisa bilang, saya minta maaf kepada semua orang yang pernah saya lukai, terutama umat Kristiani, dan siapapun yang merasa terhina oleh ucapan saya. Saya benar-benar menyesal." Ia menutup video itu tanpa efek dramatis. Tidak ada musik, tidak ada potongan-potongan montase. Hanya keheningan dan air mata yang jatuh. Video itu ia unggah di akun yang sama, akun yang dulu dipakai untuk menghujat. Awalnya, ia pikir hanya sedikit yang akan menonton. Tapi dalam waktu 2 jam, videonya meledak. Komentar demi komentar masuk. Banyak yang mencemooh, menuduhnya akting atau mencari sensasi. Tapi banyak pula yang menangis menontonnya, mengaku tersentuh.
Beberapa pendeta bahkan membagikannya, mengatakan bahwa ini adalah buah dari doa-doa banyak orang. Lihat bagaimana kasih Yesus bekerja, bahkan di hati yang paling keras, tulis seorang pendeta di captionnya. Salah satu komentar yang paling menyentuh berasal dari seorang pemuda bernama Daniel. "Bro, saya mantan ateis juga. Dulu saya suka nonton kamu karena kamu berani. Tapi sekarang, saya malah pengen tahu Yesus itu siapa. Kalau dia bisa mengubah kamu, mungkin dia bisa ubah saya juga." Raka membaca komentar itu berkali-kali. Hatinya tergetar. Ia mulai sadar bahwa pertobatannya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi bisa menjadi jembatan bagi orang lain yang juga tersesat seperti dulu dirinya. Ia tahu bahwa perjalanannya baru saja dimulai. Beberapa hari kemudian, ia diundang ke sebuah gereja untuk bersaksi. Awalnya, ia ragu. Tapi dorongan di hatinya terlalu kuat untuk diabaikan. Ia berdiri di depan jemaat, sebagian dari mereka pernah menyaksikan hujatan-hujatannya. Namun yang mereka berikan bukan tatapan marah, melainkan pelukan dan air mata. Di hadapan mereka, Raka berkata, "Saya berdiri di sini bukan karena saya hebat, tapi karena Tuhan Yesus enggak menyerah pada saya. Saya adalah bukti bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk disentuh kasih-Nya." Jemaat pun menangis bersama, bukan karena kebencian, tapi karena mujizat kasih itu nyata di depan mata mereka. Sejak hari itu, hidup Raka berubah total. Ia menutup semua konten lama, mengganti nama akunnya, dan memulai seri video baru berjudul "Dari Penghujat Menjadi Pecinta Yesus". Video-videonya kini bukan berisi sindiran, tapi renungan. Bukan hujatan, tapi kesaksian. Ia menceritakan pertobatannya dengan jujur, tanpa menyembunyikan masa lalunya. Justru karena masa lalu itu, banyak orang yang merasa bisa terhubung dengannya. Ia menjadi alat, bukan pusat. Kini, setiap kali ia berbicara, ia berdoa terlebih dahulu, bukan agar viral, tapi agar kebenaran diberitakan. Namun jauh di dalam hatinya, Raka tahu bahwa ini baru awal. Akan ada tantangan, ejekan, dan ujian. Tapi kali ini, ia tidak sendiri. Ia punya komunitas, punya doa, dan yang paling penting, punya hubungan yang nyata dengan Yesus yang dulu ia hina. Dan siapa sangka, dari seorang penghujat, kini ia menjadi pembawa terang. Dunia mungkin tidak mengerti, tapi surga tersenyum melihat satu jiwa yang kembali. Dan itu baru permulaan, karena masih banyak hati yang menunggu untuk disentuh kasih yang sama. Raka kini bukan lagi sosok yang dikenal sebagai pembuat kontroversi. Namun perubahan drastisnya tidak langsung diterima semua orang. Banyak pihak meragukannya, menganggap pertobatannya hanya akal-akalan demi popularitas baru. Bahkan beberapa mantan pengikut setia, yang dulunya menikmati hujatannya, merasa dikhianati. "Lo jual iman buat sensasi, ya?" komentar salah satu warganet. Komentar pedas seperti itu awalnya mengguncang hatinya, membuatnya ingin menyerah. Tapi dalam doa, ia kembali teringat wajah Yesus dalam mimpinya, yang berkata, "Aku tidak datang untuk menghukummu, tapi mengasihimu." Ia terus menguatkan dirinya dengan membaca kitab suci setiap pagi, terutama kisah Paulus yang dulu penganiaya tapi dipakai Tuhan luar biasa. "Kalau Tuhan bisa pakai Paulus, kenapa tidak saya?" gumamnya setiap hari. Ia mulai belajar teologi dasar, mengikuti bimbingan rohani secara daring, bahkan menghadiri kelompok pemuridan. Bagi Raka, semuanya terasa baru, tapi justru disitulah letak kekuatannya. Ia tidak datang sebagai ahli, melainkan sebagai orang yang telah diselamatkan oleh kasih. Dan itu lebih kuat daripada teori manapun. Suatu malam,
ia diundang oleh sebuah komunitas Kristen lintas usia untuk membagikan kisahnya. Dengan suara tenang namun penuh penekanan, ia berkata, "Dulu saya pikir saya tahu segalanya. Saya pikir agama itu cuma alat pengendali. Tapi saya salah. Saya bukan hanya menyerang doktrin, saya menyerang pribadi yang selama ini sabar menunggu saya pulang." Ruangan itu sunyi. Banyak yang terdiam, beberapa mulai menangis. Di akhir kesaksiannya, seorang wanita tua mendatanginya dan berkata, "Saya sudah mendoakan kamu selama 2 tahun, Nak. Terima kasih karena kamu akhirnya menjawab panggilannya." Dari satu komunitas, Raka mulai diundang ke banyak tempat. Bukan karena popularitas, tapi karena ada sesuatu yang menyentuh dalam kesaksiannya. Ia tidak berbicara sebagai mantan ustaz, bukan juga sebagai pendeta, tapi sebagai seseorang yang pernah mencaci lalu dicintai oleh yang ia hina. Dan itulah kekuatannya. Setiap kata yang ia ucapkan keluar dari luka yang telah disembuhkan. Banyak anak muda yang tersentuh, terutama mereka yang skeptis atau kecewa pada agama. Mereka melihat di Raka bukan kesempurnaan, tapi kejujuran. Dalam sebuah wawancara di podcast Rohani, pembawa acara bertanya, "Apa yang membuat kamu yakin bahwa itu Yesus?" Raka menjawab dengan mata berkaca-kaca, "Karena hanya kasih seperti itu yang bisa membuat saya menangis tanpa dipermalukan. Hanya pribadi seperti itu yang datang bukan untuk menghakimi, tapi mengampuni. Saat saya bertemunya, saya tidak hanya merasa diterima, saya merasa pulang." Jawaban itu menjadi viral dan membuka banyak hati yang tadinya tertutup oleh tembok intelektualisme atau luka batin. Namun menjadi saksi bukan berarti tanpa tantangan. Beberapa organisasi ekstrim mulai mengawasi pergerakan Raka. Ancaman demi ancaman datang, mulai dari email hingga pesan langsung di media sosial. Ia bahkan pernah dikejar sekelompok orang setelah mengisi acara kesaksian di kota lain. Tapi ia tetap berdiri teguh. "Yesus tidak pernah berjanji jalan akan mulus," ujarnya pada salah satu temannya, "tapi dia janji akan menyertai." Dan itu cukup. Ancaman itu justru membuatnya semakin yakin bahwa kebenaran memang selalu punya musuh. Di tengah tekanan itu, banyak gereja mulai mendoakan dan melindungi Raka secara rohani. Beberapa pendeta senior menawarkan pembinaan pribadi, bahkan ada yang mengajak Raka tinggal sementara di lingkungan gereja untuk memperdalam iman dan ketenangan. Raka menerima tawaran itu dengan rendah hati. Ia ingin belajar, bukan hanya berkhotbah. "Saya bukan siapa-siapa," katanya pada satu sesi doa, "tapi saya tahu saya miliknya sekarang." Di sanalah ia mulai menulis jurnal rohaninya sendiri, mencatat tiap proses pertumbuhan iman yang ia alami. Menariknya, perubahan Raka mulai berdampak pada keluarganya. Sang adik yang dulu sinis mulai tertarik membaca Alkitab diam-diam. Ibunya, yang sejak dulu mendoakan dalam sunyi, kini mulai berani ikut komunitas doa. Bahkan ayahnya yang sudah lama tidak pulang, tiba-tiba mengirim pesan singkat, "Saya lihat videomu. Kamu berubah, ya. Kita bisa ngobrol kapan-kapan." Raka gemetar membaca pesan itu. Ia tahu, ini bukan karena dirinya, tapi karena kasih Kristus yang memulihkan bukan hanya individu, tapi seluruh keluarga. Suatu hari, di sebuah persekutuan terbuka, Raka diminta memimpin doa. Tangan yang dulunya menunjuk-nunjuk dengan amarah, kini terangkat dengan penuh syukur. Suaranya yang dulu lantang dalam ejekan, kini lembut dalam penyembahan. "Tuhan, Engkau mengubah musuh MU jadi alat MU. Pakai hidupku, sekecil apapun artinya. Aku milik MU, sekarang dan selamanya."
Kalimat itu menjadi doa sakral yang membekas dalam hati semua yang hadir. Mereka tidak melihat mantan penghujat, tapi seorang saksi hidup akan kuasa kasih sejati. Dan dari situlah, Raka mulai menyadari sesuatu yang besar, bahwa hidupnya bukan lagi tentang dirinya sendiri. Ia pernah jadi musuh terang, tapi kini menjadi pembawa terang. Dari musuh jadi saksi. Dari penghujat jadi penyembah. Ia tahu bahwa ia masih akan jatuh, masih bisa salah. Tapi kali ini, ia tidak berjalan sendiri. Ia berjalan bersama pribadi yang ia jumpai di mimpi, yang kini hidup di dalam hatinya setiap hari. Dan perjalanan itu belum berakhir, itu baru dimulai. Perjalanan pertobatan Raka terus berlanjut, tapi kali ini ia tidak lagi berjalan sendirian. Di sekelilingnya mulai tumbuh lingkaran orang-orang yang dulu membencinya, kini mendekat untuk belajar, bertanya, atau sekadar mendengar kisahnya. Namun tidak semua orang merespons dengan sukacita. Beberapa dari para pengikut lamanya justru semakin keras menentangnya. "Lo pengkhianat," tulis salah satu komentar. "Dulu gue dukung lo karena berani lawan agama, sekarang lo malah tunduk." Raka tidak membalas, hanya berdoa dalam hati. "Tuhan, mereka seperti aku dulu. Kasihilah mereka." Hati Raka tergerak kuat untuk tidak hanya bersaksi di gereja atau komunitas Kristen, tapi menjangkau mereka yang dulu berjalan bersamanya dalam kegelapan. Ia tahu pola pikir mereka, tahu luka dan kemarahan yang tersembunyi dalam logika mereka. Ia tidak membenci mereka. Justru hatinya penuh belas kasihan. "Saya dulu seperti mereka. Kalau Yesus bisa datang kepada saya, Dia pasti juga mau datang kepada mereka," kata Raka dalam satu sesi mentoring rohani. Ia mulai mendoakan satu persatu nama yang ia kenal, nama-nama yang dulu bersorak ketika ia menghina salib. Suatu sore, Raka memberanikan diri mengirim pesan pribadi kepada seorang rekan lamanya bernama Aldi, orang yang dulu menjadi rekan debat dan pembuat konten penghujatan bersama. "Aldi, gue mau ngobrol. Bukan buat debat. Tapi gue mau minta maaf dan cerita sesuatu." Butuh waktu 2 hari sampai Aldi membalas. Tapi ketika balasan itu datang, hatinya bergetar. "Kita ketemu. Tapi jangan bawa-bawa agama lo," tulis Aldi. Raka tersenyum. Ia tahu itu bukan penolakan, melainkan awal sebuah dialog. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Aldi duduk dengan lengan bersilang, wajahnya curiga. Raka tidak mencoba menyampaikan khotbah. Ia hanya berkata dengan jujur, "Gue dulu kayak lo. Marah, kecewa, merasa Tuhan tuh cuma mitos. Tapi satu malam, Yesus datang di mimpi gue, dan semua berubah." Aldi tertawa sinis. "Mimpi? Serius? Lo jatuh miskin ya, makanya cari pelarian?" Raka tidak marah. Ia hanya menatap temannya dan berkata pelan, "Gue dulu juga ketawa kalau denger cerita gini. Tapi gue tahu, suatu hari, lo juga bakal ngalamin kasihnya." Pertemuan itu tidak berakhir dengan pelukan atau tangisan. Hanya keheningan yang panjang. Tapi Raka pulang dengan damai. Ia tahu benih sudah ditabur. Tugasnya bukan membuat orang bertobat, tapi menanam kasih. Hari-hari berikutnya, ia mulai aktif di media sosial lagi, tapi bukan untuk membalas hinaan, melainkan untuk menjangkau. Setiap komentar pedas, ia jawab dengan doa. Setiap hujatan, ia tanggapi dengan pengampunan. Beberapa orang mulai berubah sikap. Mereka heran, kenapa Raka tidak membalas seperti dulu? Suatu hari, seorang mantan pengikut setia bernama Reza mengirimkan pesan. "Bro,
gue nonton semua video lo. Awalnya gue muak. Tapi belakangan, gue gak bisa tidur. Kata-kata lo muter di kepala gue. Gila, lo bener-bener berubah. Raka membalas, bukan karena gue hebat. Tapi karena Yesus beneran nyata. Kalau lo mau, kita bisa ngobrol kapan aja. Reza pun setuju. Pertemuan itu menjadi titik balik baru. Raka tidak hanya menjadi saksi, tapi juga pemimpin kecil dalam kelompok diskusi bagi para mantan penghujat yang kini penasaran tentang kasih Yesus. Perjalanan ini bukan tanpa luka. Beberapa gereja bahkan sempat menolak Raka karena takut pertobatannya hanya akal-akalan. Kami menghargai niatmu, tapi kami masih harus berhati-hati, kata seorang pendeta dengan wajah tegang. Raka mengangguk. Ia tidak menyalahkan mereka. Saya tahu reputasi saya buruk. Tapi saya di sini bukan minta diterima. Saya cuma mau melayani. Tuhan udah ampuni saya, itu cukup. Namun beberapa gereja lain justru membuka pintu lebar-lebar. Mereka melihat Raka bukan sebagai masa lalunya, tapi sebagai ladang yang siap dituai. Dari sinilah lahir komunitas kecil bernama Kasih yang Mengubahkan. Raka mendirikan komunitas itu bukan sebagai pemimpin tunggal, tapi sebagai fasilitator. Ia mengundang mereka yang pernah membenci, pernah kecewa, pernah jatuh, untuk berkumpul dan bertanya bersama. Di ruang-ruang diskusi itu, tidak ada penghakiman. Hanya ada kejujuran dan kasih. Tuhan juga mengasihi kalian, adalah kalimat yang terus ia ulang. Perlahan, mereka yang dulu musuh salib kini mulai tertarik mengenal pribadi yang mereka hina. Kisah pertobatan Raka dan perubahan orang-orang sekitarnya mulai diberitakan media rohani. Tapi Raka tidak pernah mencari spotlight. Ia hanya berkata dalam setiap wawancara, kalau Tuhan bisa pakai saya, yang dulu penghujat, maka tidak ada satu orang pun yang terlalu jauh dari kasih-Nya. Kata-kata itu menyentuh banyak orang, bahkan mereka yang berada di penjara atau dalam kondisi gelap. Banyak surat datang padanya. Dari narapidana, dari pecandu, dari mantan pengikut gerakan anti-agama. Semua bertanya hal yang sama, masihkah Tuhan mau menerima saya? Dan jawaban Raka selalu sama. Ya, Tuhan juga mengasihi kamu. Karena ia sendiri pernah hidup dalam kegelapan dan dibawa keluar bukan dengan debat, bukan dengan kekerasan, tapi dengan satu hal, kasih. Kini, tugasnya jelas. Bukan hanya memberitakan Injil, tapi menjadi Injil yang hidup. Karena dalam dirinya, orang bisa melihat bahwa kasih Kristus bukan hanya teori. Ia nyata. Ia hidup. Dan ia bekerja, bahkan di hati yang paling keras sekalipun. Dulu, Raka pernah berdiri di atas panggung dan tertawa saat menggambarkan Yesus di kayu salib sebagai kelemahan agama Kristen. Ia mencibir penderitaan di Golgota sebagai narasi orang kalah yang tidak layak disembah. Tapi hari ini, langkah-langkah hidupnya justru membuktikan sebaliknya, bahwa salib bukan simbol kekalahan, melainkan jalan menuju kemuliaan. Di dadanya kini tergantung salib kecil dari kayu zaitun, pemberian seorang penginjil tua yang berkata, "Ini bukan hiasan, Nak. Ini undangan untuk mati setiap hari demi hidup yang baru." Salib itu bukan hanya tergantung di leher, tapi juga tertanam dalam hati Raka. Ia menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus bukan hanya tentang perubahan citra atau komunitas baru, tapi tentang penyangkalan diri. Setiap hari, ia belajar merendahkan ego, mengampuni yang menyakiti, dan mengasihi yang membenci. Tak jarang, ia kembali dilukai oleh orang-orang yang belum percaya, atau bahkan oleh mereka yang mengaku seiman namun meragukannya. Tapi kini, ia tidak marah.
Ia justru berkata dalam doa, "Tuhan, biarlah aku dipaku bersama MU, agar hidup MU nyala dalamku." Tantangan datang dalam berbagai bentuk. Ekonominya sempat terguncang karena ia menolak tawaran sponsor dari media sensasional yang ingin menjual kisah pertobatannya sebagai komoditas. "Kami bayar tinggi, cukup cerita dramatisnya aja," kata mereka. Tapi Raka menolak. "Saya bukan cerita horor, saya kesaksian kasih." Keputusan itu membuatnya harus pindah dari apartemen ke rumah kontrakan sederhana. Ia sempat makan seadanya, kadang hanya nasi dan garam. Namun setiap suapan terasa penuh makna. Ia belajar bahwa salib bukan jalan nyaman, tapi jalan benar. Dalam pelayanan ke desa-desa terpencil, ia mulai melihat dunia dengan kacamata baru. Di sana, banyak orang yang hidup miskin, tetapi memiliki iman yang begitu kaya. Ia mendapati ibu-ibu yang berdoa sambil menangis, anak-anak yang memuji Tuhan tanpa lelah, dan para lansia yang tetap mengangkat tangan walau tubuh mereka rapuh. Mereka tidak punya gelar, tidak punya kamera, tapi punya salib di hati mereka. Raka terdiam di depan mereka. "Mereka jauh lebih rohani dari saya," katanya dalam hati. Ia mulai belajar bahwa salib bukan tentang apa yang kita bawa, tapi siapa yang kita ikuti. Raka juga mulai diundang ke gereja-gereja kecil yang dulu mungkin takkan ia kunjungi. Di tempat-tempat itu, ia bertemu jemaat yang tidak hanya mendengar, tapi hidup dalam kesederhanaan dan iman tulus. Dalam satu kunjungan ke sebuah gereja kecil di pelosok, seorang anak kecil memberikan padanya sebuah salib kayu buatan tangan. "Ini aku buat kakak. Biar kakak kuat terus," ucap si anak. Raka memeluknya sambil menahan tangis. Ia tahu, salib itu lebih berat dari yang terlihat, karena ia harus menyangkal dirinya setiap hari, bahkan di saat tak ada yang melihat. Suatu hari, ia menghadiri ibadah Jumat Agung. Saat lagu Via Dolorosa dinyanyikan, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Lagu itu menggambarkan jalan penderitaan Yesus menuju Golgota, jalan yang dulu ia hina. Kini, setiap baitnya menghujam ke jantungnya sendiri. "Betapa besar cinta MU, Tuhan," gumamnya. "Dan aku menghina MU," ia sujud dalam keheningan, tidak lagi sebagai mantan penghujat, tapi sebagai murid yang dipanggil untuk memikul salib, mengikuti jejak kaki yang berdarah menuju kemenangan yang kekal. Raka pun mulai mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa menjadi Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Justru sebaliknya, hidup akan diproses, daging akan ditundukkan, dan pengampunan harus diberikan kepada musuh. "Kalau kalian ikut Yesus hanya supaya hidup enak, kalian belum paham salib," katanya dalam sebuah sesi pembelajaran. Ia bicara bukan karena hafal ayat, tapi karena telah mencicipi maknanya. Dari kekurangan, penolakan, sampai pengorbanan, ia tahu bahwa salib bukan beban, tapi kehormatan. Meski sudah bertobat, Raka tak lepas dari pencobaan. Ada hari-hari di mana rasa sombong mulai menggoda kembali, atau luka lama coba dibuka oleh iblis. Tapi ia selalu kembali ke dasar, salib Kristus. Ia menyadari bahwa kemenangan bukan sekali jadi. Salib harus dipikul setiap hari. Dan karena itu, ia tak boleh berjalan sendiri. Ia membangun komunitas doa kecil di rumah kontrakannya, mengundang orang-orang dari berbagai latar belakang untuk saling menguatkan. "Mari kita pikul salib kita bersama," katanya. Karena ini bukan beban satu orang, ini perjalanan umat. Hidup Raka kini jauh dari gemerlap. Tapi ia bersyukur. Dulu ia pikir salib adalah simbol kelemahan. Kini ia tahu, justru di salib itulah kuasa terbesar dinyatakan. Ia tidak lagi takut direndahkan, ditolak,
atau disalahpahami. Karena ia tahu siapa yang ia ikuti. Dan selama salib itu tetap ada di pundaknya, ia tahu arah hidupnya benar. Dulu aku menghina salib, tulisnya dalam jurnal. Tapi sekarang, salib itu menopang hidupku. Dan aku akan memikulnya sampai akhir. Suatu malam yang sunyi, Raka duduk di beranda rumah kontrakannya. Angin berembus pelan, lampu jalan berkedip sendu, dan hanya suara jangkrik yang menemani. Di tangannya, sebuah Alkitab terbuka pada Kisah Para Rasul. Ia membaca perlahan, merenungkan bagaimana 1 Petrus yang menyangkal Yesus justru dipakai untuk memenangkan ribuan jiwa. Ia menarik napas dalam, lalu menunduk. Tuhan, jika Engkau bisa pakai aku, biarlah setiap luka, setiap air mata, setiap aib masa lalu ini jadi alat MU untuk menyelamatkan lebih banyak orang. Tak disangka, dari kesederhanaan pelayanannya, gerakan besar mulai tumbuh. Komunitas kasih yang mengubahkan menjelma menjadi gerakan nasional. Awalnya hanya kumpulan orang yang tersentuh oleh pertobatan Raka, tapi kemudian meluas jadi jaringan doa, kunjungan penjara, pendampingan eks-penghujat, bahkan pelayanan ke komunitas anti-agama. Orang-orang yang dulu berdiri menentang iman kini duduk bersama di ruang-ruang doa, menangis, dan mengakui, "Aku dulu buta, sekarang aku melihat." Ribuan orang mulai bersaksi di media sosial, "Gue bertobat karena cerita Raka." Media nasional tak bisa menutup mata. Mereka mulai mengangkat kisah ini dalam tajuk utama, dulu menghina, kini membawa terang. Wartawan mewawancarainya, stasiun TV mengundangnya. Tapi Raka tak pernah berubah. Ia menolak semua undangan yang ingin menjadikannya tokoh sensasional. "Saya bukan siapa-siapa," katanya. "Saya cuma satu jiwa yang ditangkap oleh kasih Tuhan. Kalau ada yang harus dikenal, biarlah itu Yesus, bukan saya." Ia tetap hidup sederhana, tetap menyapu lantai rumah ibadah kecil, tetap hadir di komunitas yang ia mulai dari nol. Yang paling mengguncangkan adalah ketika seorang mantan pemuka komunitas ateis terbesar di Indonesia menyatakan pertobatannya di acara terbuka dan menyebut Raka sebagai salah satu alasan utamanya. "Saya dulu pikir iman itu racun. Tapi ketika saya melihat Raka berubah, dan saya sendiri mengalami mimpi yang sama, saya tahu ini bukan dongeng." Tangis pecah di ruangan itu. Raka hanya berdiri di pojok ruangan, menatap langit-langit dan berkata dalam hati, "Tuhan, semua kemuliaan hanya bagi MU." Kabar itu menyebar lebih luas. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Jemaat diaspora Indonesia di Australia, Amerika, Belanda, mulai menghubungi dan mengundang Raka untuk bersaksi. Ia melayani dengan rendah hati, berbicara bukan seperti pengkhotbah profesional, tapi seperti saudara yang baru saja bangkit dari kubur dosa. Dan justru itulah yang menyentuh hati ribuan orang. Mereka berkata, "Kalau Tuhan bisa mengubah orang sekeras Raka, maka pasti Tuhan bisa ubah aku juga." Namun perjalanan ini tak lepas dari serangan. Kelompok garis keras mulai menuding bahwa pertobatan Raka adalah sandiwara. Beberapa bahkan mengancamnya. Tapi anehnya, semakin keras tekanan itu, semakin dalam kasih yang ia rasakan. Ia ingat satu ayat, "Berbahagialah kamu jika kamu dicela karena namaku." Maka ia tidak gentar. Ia tahu ini bukan popularitas, ini peperangan rohani. Dan sebagai prajurit Kristus, ia harus tetap berdiri di garis depan, tak peduli siapa yang melempar batu. Di tengah semua pelayanan itu, Raka tak pernah melupakan orang-orang yang dulu berjalan bersamanya dalam kegelapan. Ia terus menjangkau mereka, satu persatu. Beberapa masih menolak.
tapi banyak juga yang perlahan terbuka. Gue mulai mikir, Rak, kalau lo beneran berubah, mungkin Tuhan juga masih bisa nerima gue. Dan kepada setiap orang itu, Raka berkata, Tuhan masih tunggu kamu. Dia nggak pernah tutup pintu. Bahkan sekarang, dia sedang mengetuk. Lalu pada suatu konferensi besar rohani di Jakarta, di hadapan ribuan orang, Raka berdiri dan mengangkat salib kecil di tangannya. Dulu saya benci simbol ini. Tapi hari ini, saya hidup karena kasih dari pribadi yang mati di kayu ini. Dan sekarang, saya tidak akan diam. Saya akan terus bersaksi sampai nafas terakhir bahwa Yesus hidup, bahwa kasih-Nya lebih kuat dari kebencian manapun. Suasana hening, lalu gemuruh tepuk tangan dan tangis memenuhi ruangan. Banyak yang berlutut, menyerahkan hidup mereka kepada Kristus saat itu juga. Kini, hidup Raka bukan lagi tentang membela ideologi atau memenangkan debat. Hidupnya adalah tentang kasih. Ia menyadari bahwa dari satu jiwa yang bertobat, Tuhan bisa membangkitkan ribuan jiwa lainnya. Dari kehancuran, Tuhan bisa membangun kerajaan. Dan dari orang yang dulu menjadi musuh salib, kini ia menjadi hamba yang setia. Kisahnya bukan berakhir di sini. Karena selama masih ada yang hidup dalam kegelapan, selama itu pula Raka akan terus melangkah, membawa terang, membawa